Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di kesempatan malam hari siang hari yang mulia ini, pagi hari yang mulia ini, di mana pada kesempatan sesi yang kedua pada daurah ini kita akan membahas terkait dengan masalah qiyam Ramadan atau menegakkan salat di malam bulan Ramadan. Dan pembahasan ini akan kita ambil dari pembahasan yang ditulis oleh Syekh Husain Al-Awayisyah dalam kitabnya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan penjelasan terkait masalah qiyam Ramadan ini. Pertama, tentunya qiyam Ramadan, menegakkan salat di malam bulan Ramadan, adalah sunnah yang dikerjakan setelah salat Isya sebelum waktu fajar. Ini waktunya setelah salat Isya sebelum waktu fajar. Dan dia juga dilaksanakan sebelum sholat witir. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya pengerjaan qiyam Ramadan lebih afdal dilaksanakan berjamaah walaupun di awal waktu. Tapi kalau dilaksanakan sendirian, maka secara waktu yang utama adalah dilakukan di bagian akhir dari malam, bagian akhir dari suatu malam. Syekh Al-Albani mengatakan, wa idza daral amr baina shalah awalul lail ma'al jamaah wa baina shalah akhirul lail munfaridan fassalah ma'al jamaah afdal li'annahu yuhsab lahu qiyam lailatin tammatin. Kalau kita dihadapkan permasalahan antara salat di awal waktu berjamaah dengan salat di akhir waktu tapi sendiri, maka sholat bersama jamaah walaupun di awal waktu, di bagian awal dari waktu malam ba'dal isya, itu lebih afdal kalau berjamaah. Karena dengan sholat bersama imam, seorang akan dihitung seperti sholat sepanjang malam, seorang terhitung seperti sholat sepanjang malam. Waladzalika jara amalu sahaba radhiyallahu taala anhum fi ahdi Umar radhiyallahu taala an. Dan inilah apa yang berlangsung kepada para sahabat pada zaman Umar, di mana mereka melaksanakan salat itu di awal malam. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ini sekilas mukaddimah berkaitan dengan qiyam Ramadan. Dia adalah sholat sunat yang dilaksanakan ba'dal isya sampai waktunya itu, tenggang waktunya sampai subuh. Ya. Kemudian dia disyariatkan juga dilaksanakan berjamaah, dan itu lebih utama walaupun dikerjakan di awal waktu. Kalau seorang sholat sendirian dan memiliki kemampuan, tentu lebih utama dilaksanakan di akhir waktu. Di akhir waktu itu di sepertiga bagian malam yang terakhir. Kalau misalnya ada yang melaksanakan berjamaah di akhir waktu, tentu itu lebih utama lagi, karena mengumpulkan keutamaan berjamaah bersama imam dan juga waktu yang utama. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil pensyariatan dari qiyam Ramadan secara berjamaah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, Sunan Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, yang menjelaskan tentang disyariatkannya berjamaah untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Hadisnya hadis Abu Dzar radhiyallahu taala an. Dia berkata, "Sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan." Kami melaksanakan puasa bersama Rasulullah di bulan Ramadan. Falam yakum bina syai'an minasyahr hatta baqiya sab'un. Dan Nabi SAW tidak menegakkan di waktu malam pada bulan tersebut sedikit pun juga, sampai akhirnya tersisa 7 hari terakhir. Faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail. Kemudian Nabi sholat bersama kami sampai selesai, ya, sepertiga malam. Jadi sepertiga malam itu dilaksanakan sholat dengan diimami Rasulullah SAW. Falamma kanatis sadisah lam yakum bina. Ketika tersisa 6 hari selesai Ramadan, Nabi tidak melaksanakannya. Falamma kanatil khamisah qama bina hatta dhahaba syatrul lail. Sampai ketika tersisa 5 hari Ramadan tahun itu, Nabi sholat lagi, menghabiskan waktu setengah dari waktu malam. Jadi sekitar 6 jam. Kalau kita pukul rata, malam itu 12 jam. Faqultu ya Rasulullah, "Lau naffaltana qiyam hadhil lailah." Kemudian Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, andai saja engkau naffaltana, ini menjadikan nafilah bagi kami menegakkan salat di malam ini." Kemudian Rasulullah bersabda, "Innar rajul idza shalla ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyam lailatin." Sesungguhnya seseorang ketika dia sholat bersama imam sampai selesai, maka dihitung baginya sholat sepanjang malam. Kemudian kata Abu Dzar, "Falamma kanatir rabi'ah lam yakum." Tersisa 4 hari lagi, Nabi tidak melaksanakan sholat berjamaah.
Falamma kanatit tsalitsah jama'ah lahu wa nisa'ahu wan nas. Kemudian sisa hari 3 hari lagi Nabi mengumpulkan keluarganya, para wanita dan semua manusia. Faqama bina. Kemudian Nabi SAW salat bersama kami, hatta khashina an yafutanal falah, sehingga kami khawatir kami tidak sampai sempat makan sahur. Jadi pada sisa 3 hari lagi beliau melaksanakan sholat sampai menjelang sahur, sampai para sahabat khawatir mereka tidak dapat waktu untuk makan sahur. Qala qultu umal falah. Kemudian dikatakan, apa itu al-falah? Qala as-sahur. Falah itu maksudnya sahur. Tumalam yakum bina baqiyat syahr. Kemudian Nabi SAW tidak melaksanakannya lagi di sisa hari berikutnya. Di sisa hari berikutnya, ya. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, hadis yang mulia ini menunjukkan bagi kita sekalian apa yang pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Para sahabat sholat bersama Nabi SAW berjamaah di bulan Ramadan. Dan nampak dalam hadis ini hal tersebut dilakukan selang-seling. Ya, hari ini dilakukan, besok enggak. Besok lagi dilakukan, besok lagi enggak. Besoknya lagi dilakukan. Dan nampak sholatnya itu sangat lama sekali. Di hari pertama berjamaah menghabiskan sepertiga malam. Di hari kedua menghabiskan setengah malam. Di hari yang berikutnya hampir menghabiskan seluruh malam, sampai para sahabat takut tidak kebagian makan sahur. Maka ini dalil yang menunjukkan disyariatkannya sholat qiyamul Ramadan berjamaah. Bahkan Nabi SAW dalam hadis ini menegaskan keutamaan orang yang sholat berjamaah qiyam Ramadan bersama imam sampai selesai, dia dihitung seperti sholat sepanjang malam. Dia dihitung seperti sholat sepanjang malam. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dijelaskan juga di sini, kalau sudah kita ketahui bahwasannya disyariatkan untuk berjamaah melaksanakan qiyam Ramadan. Masalahnya, praktek Nabi SAW, beliau tidak melaksanakan setiap hari. Apakah kita juga melaksanakan demikian atau boleh kita laksanakan itu setiap hari? Ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya ternyata ada sebab kenapa Rasulullah tidak melaksanakan sholat qiyam Ramadan berjamaah setiap hari. Ada sebab sehingga Nabi menghalangi Rasulullah tidak melakukan sholat berjamaah pada malam Ramadan setiap hari. Dan sebab tersebut apa yang dijelaskan dalam hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah SAW shalla fil masjid data lailatin. Kata Aisyah, Nabi SAW pernah sholat di masjid pada suatu malam. Fa shalla bi salatihi nasun. Kemudian manusia ikut sholat bersama beliau. Thumma shalla minal qabilah fa kathuran nas. Kemudian pada malam berikutnya Nabi SAW melaksanakan sholat lagi dan manusia tampak semakin banyak. Tsumajtama'u minal lailati tsalitsa aw rabi'ah. Kemudian pada malam ketiga atau malam keempat nampak manusia sudah berkumpul siap-siap menunggu Rasulullah melaksanakan sholat berjamaah pada malam Ramadan, qiyam Ramadan berjamaah. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak kunjung keluar untuk sholat bersama mereka. Ya. Falamma asbaha, ketika pagi harinya, maka Nabi bersabda, qad ra'aitul ladzi sana'tum. Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan.
yakni menunggu beliau untuk melaksanakan qiyam Ramadan berjamaah. Sangat antusias berjamaah menegakkan malam di bulan Ramadan. Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar mengimami kalian salat berjamaah kecuali karena aku khawatir salat ini akan diwajibkan buat kalian. Qala wa dzalika fi Ramadan. Dan rawi mengatakan dan kejadian itu terjadi di bulan Ramadan. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, alasan kenapa Rasulullah tidak melakukan salat berjamaah terus-menerus di malam bulan Ramadan, karena pada waktu tersebut ketika beliau hidup adalah zaman pensyariatan. Dan beliau khawatir suatu amalia yang dilakukan terus-menerus tanpa henti, akhirnya turun ketetapan bahwasanya itu adalah suatu kewajiban. Ya, maka Nabi SAW menghindarinya. Karena kalau itu menjadi suatu kewajiban, Nabi penuh dengan belas kasih, tidak ingin untuk memberatkan kita di dalam pelaksanaan. Sehingga itu beliau tinggalkan sampai akhirnya wafat beliau alaihi salatu wassalam. Tapi dengan wafatnya beliau, maka seluruh bagian agama telah sempurna dan terjelaskan. Apa-apa yang hukumnya wajib telah terjelaskan dengan keterangan-keterangan dan aturan yang jelas. Yang tidak wajib hukumnya pun telah terjelaskan. Di antaranya dengan perbuatan tersebut dilakukan tidak terus-menerus atau tidak ada perintah khusus atau Nabi SAW meninggalkannya. Maka dengan wafatnya Nabi SAW dan agama telah sempurna, praktek Rasulullah SAW menjelaskan hukum suatu amaliyah dengan apa yang beliau praktekkan tentang qiyam Ramadan berjamaah. Para ulama menyimpulkan qiyam Ramadan berjamaah adalah suatu yang disyariatkan dan hukumnya sunat dan ditekankan untuk berjamaah. Tidak wajib karena Nabi SAW tidak melaksanakan terus-menerus. Tapi barang siapa yang mau konsisten terus-menerus melaksanakannya tanpa mewajibkan perbuatan tersebut, maka tidak jadi masalah. Maka tidak jadi masalah. Ya. Seperti amaliyah-amaliyah yang lain yang hukumnya juga sunat, nampak Nabi SAW tidak melazimkannya, tidak melaksanakan terus-menerus. Tapi kalau umat ini mau melaksanakannya terus-menerus tanpa berkeyakinan itu kewajiban, maka nggak jadi masalah. Walaupun beliau sendiri SAW tidak melakukan itu terus-menerus, karena tentu perbuatan beliau kalau dilakukan pada waktu beliau hidup nanti akan berbuah hukum bagi umat ini. Ya. Dan di antara kesimpulan hukum yang dijelaskan para ulama, suatu perbuatan kalau itu sifatnya perintah atau bentuknya dilakukan terus-menerus tanpa henti dan tidak pernah ditinggalkan. Ya, sebagian para ulama menyimpulkan kalau ada perbuatan seperti itu dilakukan oleh Nabi SAW dan tidak ada dalil yang memalingkan dan menurunkan derajat hukumnya, dia dilakukan terus-menerus, hukumnya bisa sampai kepada wajib. Ya. Tapi kalau ada dalil yang menunjukkan turunnya tingkatan hukum seperti Nabi meninggalkan atau sifatnya hanya anjuran, tidak ada perintah secara khusus, tidak ada ancaman meninggalkannya, maka derajat hukumnya turun. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, contoh dalam hal ini Nabi tidak lakukan terus-menerus, tapi umat ini boleh melakukannya terus-menerus, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di mana Abu Hurairah pernah mengatakan, "Ausani khalili," kekasihku telah memberikan wasiat kepadaku. Yang pertama apa? Untuk tidak meninggalkan apa? Yang Nabi wasiatkan kepada Abu Hurairah.
untuk tidak meninggalkan 2 rakaat di waktu duha diantaranya. Ya, kemudian salat witir dan juga apa? Puasa di 3 hari di setiap bulan. Masalahnya, apakah Nabi SAW melaksanakan salat duha tiap hari? Enggak. Tidak melaksanakannya beliau alaihissalam, berdasarkan riwayat atau penjelasan para ulama, Nabi nggak pernah melaksanakannya setiap hari. Bahkan sebagian para ulama sampai ada yang mengatakan tidak disukai sholat duha tiap hari karena itu tidak dikerjakan oleh Nabi SAW. Tapi yang lebih tepat dalam hal ini, selama seorang tidak meyakini kewajibannya dan ada keterangan untuk dibenarkan lakukan walaupun setiap hari, seperti masalah contohnya sholat duha seperti ini yang Nabi wasiatkan kepada Abu Hurairah, menunjukkan gak jadi masalah untuk kita lakukan terus menerus walaupun itu tidak dipraktekkan oleh Nabi SAW, selama ketetapan hukumnya tidak berubah. Jangan meyakini ketetapan hukum melebihi apa yang datang keterangan dari syariat. Kasusnya seperti masalah Qiyam Ramadan. Apakah boleh kita laksanakan berjamaah setiap hari? Jawab, boleh saja. Tapi jangan pernah meyakini itu sebagai suatu kewajiban. Karena sudah ada keterangan dari Rasulullah SAW, beliau melaksanakannya. Yang kedua, beliau menganjurkannya, bahkan yang berjamaah akan dihitung seperti sholat sepanjang malam. Maka nggak ada penghalang untuk melakukan setiap hari, selama seorang tidak meyakini kewajibannya. Ada sebagian orang, dan ini kita jelaskan, karena ada sebagian orang yang tidak menyukai, ya, atau menghalangi sebagian kaum muslimin untuk melaksanakan ini setiap hari. Dan ini keliru, ya, dan kurang tepat. Wallahu taala alam bisawab, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi yang mulia alaihissalam meninggalkan sholat Qiyam Ramadan berjamaah di masa beliau kecuali 3 kali tadi, seperti yang dijelaskan dalam hadis. Sisanya beliau tinggalkan, ya. Dan berjalan seperti ini terus sampai akhirnya Rasulullah SAW wafat. Pemerintahan Abu Bakar wafat, sampai di tengah-tengah pemerintahan Umar radhiyallahu taala anhu. Ada kejadian menarik. Yang kejadian ini disalahpahami oleh sebagian orang menjadi dalil bolehnya mengada-ngada melakukan hal yang baru dalam agama. Padahal keadaannya dan hadis dan perkataan Umar ini tidak seperti apa yang mereka pahami. Mari kita perhatikan kejadiannya, ya. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pada zaman Umar radhiyallahu taala an, diceritakan oleh Abdurrahman ibn Abdul Qari, kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an lailatan fi Ramadan ilal masjid. Aku pernah keluar menuju masjid pada malam bulan Ramadan. Faidan nas auza'un mutafarriqun. Dan ketika itu manusia berpencar-pencar melaksanakan sholat di malam bulan Ramadan. Yusalli rajul li nafsi. Ada orang yang sholat sendiri, gak ikut berjamaah. Wa yusalli rajul fa yusalli bi salatihi rahtu. Ada orang yang sholat terus 3 sampai 9 orang kurang lebih mengikutinya berjamaah dengan jumlah orang 3 sampai 9 orang, ya. Faqala Umar berkata melihat keadaan itu, wallahi inilah ara
"Lau jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal." Demi Allah, aku melihat kalau semuanya ini digabungin, melaksanakannya dengan satu imam, bareng-bareng, diimami oleh satu imam, tentu lebih amsal, lebih bagus, lebih baik daripada berpencar-pencar kayak gini. Ada yang berjamaah, ada yang sendiri, berjamaah juga dengan beberapa orang. Kalau digabungin aja satu imam, ya, berjamaah bersama, tentu lebih baik kata Umar. Tuma azama. Kemudian Umar pun bertekad atau mulai merealisasikan niatnya tersebut atau maksudnya itu. Fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Umar pun mengumpulkan mereka untuk diimami oleh Ubay bin Ka'ab bersama-sama. Jadi Ubay jadi imam ketika itu. Kemudian tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Kemudian pada malam berikutnya aku pun keluar lagi bersama Umar. Wan nas yusalluna bi sholati qari'ihim. Dan manusia ketika itu masih melakukan hal yang sama seperti yang Umar perintahkan kepada mereka. Ubay jadi imam, yang lainnya ngikutin, dan bersama-sama, nggak ada lagi yang sholat berpencar-pencar. Ya. Qala Umar, maka Umar berkata, "Ni'mal bid'atu hadhihi." Bid'ah yang paling baik yang kayak gini nih. Ini bid'ah yang baik. Kemudian Umar berkata, "Wallati yanamuna anha afdal minallati yaqumun." Dan orang yang tidur di awal malam lebih baik daripada yang sholat di awal malam. Wa kana an-nas yaqumuna awwalahu. Dan orang-orang ketika itu melaksanakannya di awal malam. Ini badal isya, gak jauh dari setelah isya. Dan Umar nampak beliau mengatakan yang ngerjain di akhir malam lebih utama dari yang awal. Karena dari sisi waktu iya benar, ya, pengerjaannya itu yang paling utama di akhir malam daripada dari awalnya yang utama. Tapi para ulama mengatakan kalau dilihat dari sisi berjamaah atau tidaknya, maka yang berjamaah tetap lebih baik, walaupun dari sisi waktu kurang afdal. Ya. Seperti itu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik buat kita sekalian, jadi ketika Nabi SAW tinggalkan sholat berjamaah, setelah beliau sholat sampai 3 malam terus tinggalkan, dan itu nggak dilaksanakan lagi oleh para sahabat, nggak dilaksanakan lagi oleh para sahabat di zaman Abu Bakar sampai akhirnya di zaman pemerintahan Umar. Umar kembali mengumpulkan manusia untuk diimami oleh satu imam sholat berjamaah qiyam Ramadan. Ya. Nah, ada sebagian yang mempergunakan perkataan Umar sebaik-baik bid'ah adalah ini sebagai dalil bolehnya mengada-ngada, memodifikasi, menambah-nambah dalam ibadah selama itu adalah kebaikan. Karena Umar saja lihat mengatakan ini sebaik-baik bid'ah, berarti kan ada bid'ah yang baik. Seperti itu. Padahal kalau kita pahami perkataan Umar ini dengan baik, maka kita akan pahami yang dimaksud Umar bukan mengada-ngada sesuatu yang gak ada syariat contohnya. Tapi yang dimaksud mengada-ngada atau mengadakan kembali yang tadinya gak ada ini adalah mengadakan kembali apa-apa yang tadinya ada, tenggelam, ditinggalkan, hilang, kemudian ditampakkan lagi, diamalkan lagi setelah sebelumnya ditinggalkan. Itu maksud Umar. Secara bahasa ini bisa dikatakan atau bisa disebut dengan bid'ah, yaitu mengadakan sesuatu kembali atau mengadakan sesuatu yang baru yang sebelumnya nggak ada. Tapi maksud Umar bukan bid'ah yang tercela, yang Nabi SAW melarang, karena nggak mungkin Umar melakukan hal tersebut.
Gak mungkin Umar sebagai seorang sahabat yang mulia mau menyelisihi Nabi yang mulia salawatullah wassalamu alaihi dalam ibadah yang jelas seperti ini. Kemudian apa yang dimaksud oleh Umar? Mengadakan kembali apa-apa yang tadinya nggak ada, padahal sebelumnya ada, hanya ditinggalkan. Salat berjamaah bersama satu imam dilaksanakan oleh Nabi SAW. Dan Nabi telah menjelaskan kenapa beliau tidak terus menerus. Karena zaman beliau zaman pensyariatan, khawatir diwajibkan. Para sahabat meninggalkannya karena mereka biasa sholat ini bersama Nabi SAW. Nabi nggak kerjakan, ya mereka nggak kerjakan. Tapi Umar dengan pemahaman yang mendalam mengetahui bahwasanya berjamaah sholat qiyam Ramadan masyru'. Dan para sahabat pun tidak mempermasalahkan ada orang-orang yang berjamaah walaupun berkelompok-kelompok. Alangkah bagusnya kalau satu imam, seperti yang pernah terjadi pada zaman Nabi yang mulia alaihi salam. Yang ini di beberapa waktu telah ditinggalkan, kemudian diamalkan lagi. Secara bahasa bisa dinamakan bid'ah, tapi bukan seperti apa yang Nabi larang dari bid'ah yang tercela. Itu sesuatu yang benar-benar tidak ada asal usulnya, teladannya dari Nabi yang mulia alaihi salam. Jadi perkataan Umar ini bukan alasan dan bukan dasar, bukan dalil untuk membenarkan adanya bid'ah yang dianggap baik. Kalau baik gak apa-apa, yang gak boleh yang gak baik. Ya. Justru perkataan Umar ini menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana para sahabat itu benar-benar konsisten untuk berkesesuaian dengan Nabi yang mulia alaihi salam. Sehingga apa-apa yang nampak tenggelam dihidupkan kembali. Ya. Dihidupkan kembali. Kasusnya sama seperti hadis Nabi yang mulia alaihi salam. Nabi yang mulia alaihi salam ketika itu menggemari manusia untuk sedekah. Kemudian ada orang yang memulainya mengeluarkan hartanya. Dan dengan sebab ini yang lain akhirnya berlomba-lomba untuk ikut mengeluarkan sedekahnya. Kemudian Nabi mengatakan, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Siapa yang mensunnahkan suatu sunnah yang baik, maka dia dapat pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Ya. Hadis ini bukan dalil untuk kita membuat syariat yang baru dengan alasan kebaikan agar diikuti manusia. Tapi maksud hadis ini kata para ulama adalah siapa yang menjadi teladan untuk suatu kebaikan yang ada syariatnya kemudian diikuti oleh manusia, maka dia bukan hanya dapat pahala buat dirinya dalam pengamalan agama tersebut, amalan agama tersebut, tapi dia juga mendapat pahala orang-orang yang mengikutinya. Ini bukan dalil untuk mengada-ngada atau membuat jalan yang baru, tapi ini dalil bagi barang siapa yang menjadi contoh teladan untuk sesuatu yang sudah disyariatkan, diikuti oleh yang lainnya, dia dapat pahala buat dia dan pahala ditambah lagi pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya tersebut. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Ya, sedikit kita singgung karena ada kesalahpahaman dalam masalah ini yang perlu diluruskan dan perlu kita pahami dengan baik, karena ketika tidak memahaminya dengan baik dapat menjadi bumerang sehingga banyak orang menjadikan perkataan Umar ini sebagai alasan untuk mengada-ngada dan melakukan sesuatu yang baru di dalam agama, padahal ini adalah sangat keliru sekali. Gak mungkin seorang Umar sekaliber Umar menjadi orang yang mempelopori dan mengajarkan kepada umat ini untuk mengada-ngada sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam beragama. Siapa yang menyandarkan dan menuduh seperti itu pada Umar, maka orang ini benar-benar tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa itu Umar radhiyallahu ta'ala an, yang sangat kuat pengikutannya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dijelaskan di sini oleh penulis at-targhib fi, anjuran bagi kita sekalian untuk menghidupkan malam Ramadan dengan salat. Anjuran bagi kita untuk menghidupkan malam Ramadan itu dengan salat. Ya. Dan bahkan sepatutnya jangan dilewatkan. Walaupun memang sangat utama dan sangat ditekankan lagi di 10 hari terakhir, karena ada hadis secara khusus, kata Nabi SAW, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang menegakkan salat pada malam qadar, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Yang salat dengan penuh iman dan ihtisab. Maka di 10 hari terakhir yang diperintahkan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar, lebih ditekankan lagi untuk menghidupkan malamnya dengan salat. Akan tetapi, ya, walaupun begitu, bukan berarti malam-malam selain 10 hari terakhir untuk kita remehkan begitu saja, tidak melaksanakan salat. Bahkan seharusnya berusaha semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan dari salat atau mengisi malam Ramadan itu dengan salat ini. Karena malam di bulan Ramadan adalah malam yang mulia. Nabi SAW mengatakan, fi kulli lailatin utaqa minan nar. Ada setiap malamnya orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an pernah menjelaskan, orang yang akan dapat malam qadar adalah orang yang konsisten dalam pelaksanaan sholat malam. Ya. Tanpa memilah dan memilih malam yang mananya. Walaupun untuk malam-malam tertentu yang memang ada penekanan harusnya lebih digiatkan lagi. Tapi bukan berarti malam-malam yang lainnya untuk kita remehkan. Ya, apalagi tentang malam qadar itu tidak ada keterangan kapan tepatnya. Ya, kapan tepatnya, dan setiap malam di bulan Ramadan itu memiliki keutamaan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ya, di malam Ramadan sangat disukai, ya, kita untuk mengisinya dengan salat. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang menegakkan salat di malam Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, yakni dengan penuh iman, mengimani apa yang dilakukan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang disyariatkan dalam agama ini, ya, dan dengan penuh ihtisab, dengan penuh harap perhitungan untuk diberi ganjaran, untuk diberi pahala, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan karena Allah, maka inilah orang yang akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang dilakukan yang telah lalu. Maka ini motivasi dari Nabi SAW, anugerah ampunan dari Allah yang menegakkan qiyam Ramadan imanan wa ihtisaba, dengan penuh iman dan ihtisab. Ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar, Imam Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini dijelaskan oleh Syekh Husain Al-Awaisyah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib wa Tarhib, dari Amr ibn Murrah Al-Juhani radhiyallahu taala an. Amr bin Murrah berkata, ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seorang kepada Nabi yang mulia alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa salaitu salawatil khams wa adaitu zakah wa sumtu Ramadan wa qumtu famimman ana. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu? Ini apa penilaian kalau aku berikrar, bersaksi, berikrar syahadat la ilaha illallah, dan berikrar, bersyahadat engkau adalah utusan Allah, aku melaksanakan salat 5 waktu, aku menunaikan zakat, aku puasa Ramadan, wa qumtu, dan aku menegakkan malam Ramadan, maksudnya dengan salat. Kalau aku lakukan itu, apa penilaian dari agama ini tentang orang yang melakukan seperti itu? Ya, maka kata Nabi SAW,
minas siddiqin wasyuhada. Kalau kamu seperti itu, kamu termasuk golongan orang-orang siddiq dan syuhada, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Kalau kamu memang benar melaksanakan dan menegakkan itu. Ya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, kita tahu siddiqin wa syuhada adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama kita setelah kedudukan nabi dan rasul. Ya. Allah berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqan." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Dan Allah sebutkan yang pertama, yang mendapatkan limpahan nikmat yang sangat banyak, nabiyyin, para nabi. Kemudian yang kedua, siddiqin. Allah sebutkan siddiqin, yang menunjukkan siddiqin adalah orang yang Allah limpahkan nikmat yang sangat besar setelah para nabi dan rasul. Yang ketiga, syuhada. Maka orang yang mati syahid di jalan Allah juga adalah orang yang Allah berikan nikmat yang besar setelah kedudukan atau orang-orang yang siddiq. Kemudian baru setelah itu salihin, orang-orang yang saleh, juga termasuk orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat dari sisinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, semua kebaikan itu, kebaikan yang ada pada kenabian, kebaikan yang ada pada kebenaran dalam iman, siddiq, kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang akhirnya mengorbankan nyawanya di jalan Allah, mati syahid. Kebaikan yang ada pada orang saleh, yang orang itu menunaikan hak Allah dan hak manusia dengan baik, itulah orang saleh. Maka yang ada pada mereka semua hakikatnya adalah nikmat yang Allah beri nikmat kepada mereka. Ya, maka hadirin yang dimuliakan Allah, ya, ini adalah urutannya. Dan Nabi mengatakan, kalau engkau lakukan itu, engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, engkau sholat 5 waktu, engkau zakat, engkau puasa Ramadan, dan mengisi di malam Ramadan dengan sholat, maka engkau terhitung seperti siddiqin wa syuhada. Maka ini adalah motivasi, ya, anjuran dari Nabi kita yang mulia alaihi wasallam untuk tidak melewatkan di malam Ramadan, mengisinya dengan qiyam, mengisinya dengan sholat, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, untuk para wanita, apakah para wanita disyariatkan juga untuk melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan qiyam Ramadan? Maka berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa hadza mahalluhu indi idza kanatil masjid, idza kana al masjid wasi'an li alla yushawwis ahaduhuma 'alal akhar. Dan ini keadaannya, ya, pandanganku atau di sisiku, kalau memang masjid itu luas, ya, sehingga laki-laki dan wanita itu tidak saling bercampur atau berbaur dengan pembauran yang berat, ya, satu dengan yang lainnya. In amina minal fitnah, kalau aman dari fitnah, maka wanita pun sama disyariatkan, disukai untuk melaksanakannya di masjid. Walaupun secara umum sholat wanita di rumah lebih baik daripada sholat mereka di masjid, tapi tidak menghalangi mereka dapat keutamaan, dihitung seperti sholat sepanjang malam, ya, untuk ikut sholat berjamaah bersama manusia di masjid. Dan Nabi SAW telah melarang para suami untuk melarang istrinya mendatangi masjid untuk sholat. Rasulullah bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan kalian larang para wanita itu dari masjid-masjid Allah kalau memang mereka mau sholat, tentunya dengan syarat aman dari fitnah, yang mereka terjaga keselamatannya, dan juga aman dari fitnah yang mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi, ya, antara laki-laki dengan wanita, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, berapa jumlah rakaat untuk dilaksanakan
di malam bulan Ramadan, ya. Dalam hal ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berselisih para ulama, dan perselisihan ini memiliki keterkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang lain atau permasalahan dalam warna yang sama untuk sholat malam ini. Karena qiyam Ramadan sama adalah sholat yang dilakukan di malam hari, sholat sunat di malam hari ba'dal isya, tenggang waktunya sampai subuh. Dan ada sholat yang demikian juga di luar Ramadan dan menjadi suatu yang disyariatkan. Sholatul lail atau qiyamul lail, sholatul witir, sholat witir. Ya. Para ulama sendiri terdapat beberapa perkataan dari mereka, apakah sholat witir adalah sholat malam? Atau dia adalah dua sholat yang berdiri sendiri-sendiri? Sholat malam ya sholat malam, sholat witir ya sholat witir, ya. Atau dia adalah satu sholat? Ada nama yang lain juga, sholat tahajud. Kalau Ramadan namanya ganti lagi, penamanya sholat tarawih, ya. Yang mengatakan bahwasanya ini adalah satu sholat sama aja. Satu sholat sama aja. Jadi intinya adalah sholat sunat yang waktunya ba'dal isya sampai subuh. Kalau dilaksanakan setelah tidur, tahajud. Karena dia ganjil, witir. Karena di waktu malam, qiyamul lail, salatul lail. Ya. Jadi dia adalah sholat yang sama. Karena dilakukan ganjil namanya witir. Karena dilakukan di waktu malam ya qiyamul lail. Karena dilakukan tidur dulu dinamakan tahajud. Jadi dia satu kesatuan sholat. Ya. Sebagian lagi mengatakan enggak. Dia adalah sholat masing-masing. Walaupun penyebutannya kalau sendiri maka termasuk yang lainnya. Kalau disebut sholat witir ya sholat malam. Kalau disebut sholat malam ya masuk dalamnya sholat witir. Ya. Ada yang mengatakan lagi dia adalah dua sholat yang berbeda. Ya. Jadi sholat malam ya sholat malam, sholat witir sholat witir. Dan di antara perbedaan mereka juga jumlah rakaat untuk dilakukan. Telah sabit dari Nabi yang mulia alaihi salam bahwasanya Nabi SAW melaksanakan witir satu rakaat, atau bolehnya witir satu rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, sampai 9 rakaat, sampai 9 rakaat. Dan ini yang meriwayatkan juga Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah pernah mengatakan Nabi SAW pernah sholat witir 9 rakaat. Dia sholat sampai rakaat ke-8 tasyahud. Kemudian bangkit lagi tidak salam. Di rakaat ke-9 baru beliau tasyahud lagi dan salam. Kemudian beliau alaihi wasallam sholat 2 rakaat ringan setelah itu dalam keadaan duduk. Itulah 11 rakaat Nabi SAW. Ya. Itu witir. Kemudian Aisyah juga mengatakan ketika usia beliau sudah tua, beliau sholatnya cuma 7. Di rakaat ke-6 beliau alaihi wasallam tasyahud tanpa salam, bangkit lagi rakaat ke-7 baru dia tasyahud dan salam lagi. Kemudian baru salat ringan 2 rakaat dalam keadaan duduk. Ya.
Dalam riwayat yang lain Aisyah juga mengatakan Nabi SAW itu sholat malam 4 rakaat. Jangan tanya bagus dan panjangnya. Kemudian sholat lagi 4 rakaat. Jangan tanya bagus dan panjangnya. Kemudian beliau setelah itu baru sholat 3 rakaat. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga Nabi SAW sendiri memerintahkan untuk sholat atau di antara sunnah beliau sholat witir 3 rakaat. Nah, jadi terdapat keterangan bahwasanya seolah-olah sholat witir itu sholat yang berbeda dengan sholatul lail. Dia sholat yang berbeda, ya. Dengan sejumlah keterangan-keterangan ini, ya akhirnya berselisih para ulama. Ya, apakah dia adalah satu sholat yang sama atau satu sholat yang berbeda? Tapi ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menegaskan bahwasannya Nabi SAW nggak pernah di Ramadan dan di luar Ramadan sholat melebihi 11 rakaat. Itu kata Aisyah. Tapi Aisyah juga yang menjelaskan Nabi SAW pernah sholat 13 rakaat. Itu juga yang mengatakan Aisyah di waktu malam. Walhasil sejumlah hadis ini ya akhirnya ya menjadi suatu yang dapat kita pahami. Akhirnya terdapat beberapa pendapat atau akwal dari para ulama tentang masalah ini. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Syekh Husain Alawaisy sendiri menjelaskan di sini. Beliau membahas secara khusus tentang masalah salatul witir. Salat witir, qiyamul lail, ya. Nah, ini riwayat-riwayat tentang tata cara salat witir Nabi yang mulia alaihi wasallam. Yang pertama, beliau salat 13 rakaat. Dan beliau buka dengan 2 rakaat ringan. Ya. Dibuka dengan 2 rakaat ringan. Kemudian selanjutnya beliau salat 2 rakaat. 2 rakaat terus panjang. Sampai sampai 12 ya. Berarti 6 kali 2 rakaat. Kemudian beliau witir sehingga akhirnya semua itu berjumlah 13 rakaat. Kemudian juga hadis Abdullah bin Abbas juga sama menjelaskan di mana jumlahnya itu sampai 13. Di waktu malam yang dilakukan oleh Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi. Dan beliau memulainya dengan 2 rakaat ringan ya. Kemudian menutupnya dengan witir. Dalam hadis Aisyah juga dijelaskan Nabi SAW sholat 2 rakaat ringan, kemudian sholat 8 rakaat, kemudian beliau witir. Dan sejumlah yang dibawakan oleh penulis dalil yang menunjukkan ada sholat sampai 13 rakaat itu terhitung ganjil. Kemudian ada keterangan juga beliau alaihissalam sholat 11 rakaat. Ya, itu tadi 13 rakaat. Ada keterangan beliau SAW juga sholat 11 rakaat. Dan ini juga hadis Aisyah. Karena Rasulullah SAW yusolli fima baina an yafrugha min sholatil isya wa yallati yad'un nas al-atama ilal fajr 11 rakaatan. Adalah Nabi SAW sholat setelah sholat isya yang disebut oleh manusia dengan sholat atamah. Dari isya sampai subuh beliau itu sholat 11 rakaat. Beliau salam di setiap 2 rakaat dan witir dengan 1 rakaat.
Ini 11 rakaat semuanya. Kemudian di sini juga beliau menjelaskan tentang dalil yang menunjukkan adanya witir 9 rakaat, ya. Dan seterusnya sampai 1 rakaat. Nah, bagi yang mengatakan bahwasanya dia adalah sholat yang sama, maka sholat itu dilakukan minimal 1 rakaat, maksimal 11. Kalaupun 13, maka yang 2 rakaatnya itu adalah 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan di awal ketika sholat itu, atau dalam riwayat yang lain itu bisa juga dilakukan setelah witir. Sholatnya duduk dengan rakaat ringan. Bagi yang mengatakan dan membatasi jumlahnya itu adalah 11, maka maksimalnya 11, minimalnya 1. Karena dia ada satu sholat yang sama. Dinamakan tarawih karena dahulu dilaksanakan para sahabat lama, dan mereka menyelingi dengan istirahat. Sehingga sholat ini dikenal dengan sholat tarawih karena ada istirahatnya. Tarawih di situ maknanya itu istirahat, ya. Jadi dinamakan tahajud karena tidur dulu. Dinamakan witir karena ganjil. Dinamakan sholatul lail, dan itu asal penamaannya karena itu adalah sholat yang memang dilaksanakan di malam. Jadi dia satu kesatuan sholat. Maksimalnya adalah 11, minimalnya adalah 1 rakaat. Boleh dilakukan di awal waktu, di pertengahan, yang di akhir itu yang utama. Ya. Sebagian lagi mengatakan dia sholat yang berbeda. Dia sholat yang berbeda. Witir ya witir, sholat malam ya sholat malam. Nah, untuk sholat malam nggak ada batasan rokaatnya, karena Nabi SAW bersabda, sholatul laili matna matna, sholat malam itu 2-2. Dan kalau kalian khawatir datang masuk waktu subuh, segera ganjilkan. Dan di situ tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang jumlah bilangan 2 rakaat itu sampai berapa. Ya, yang berarti dia bisa untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan. Walaupun mungkin lebih dari 11, ya, seperti itu. Jadi sebagian ulama mengatakan nggak ada batasannya, hanya saja nanti diganjilkan kalau memang sudah mau istirahat atau menghentikannya, ya, seperti itu. Nah, penulis sendiri di sini Syekh Husain Al-Awalisyah dan guru beliau, ya, jelas sekali Syekh Albani rahimahullah, ya, di antara pendapat yang mereka kuatkan adalah pendapat yang mengatakan batasan jumlah rakaat ini hanyalah 11, ya. Beliau mengatakan wa rakaatuha 11 rakaatan. Jumlah rakaat dari salat malam atau qiyam Ramadan terutama adalah 11 rakaat. Wa nakhtar alla yazid 'alaiha, dan kami memilih tidak boleh atau tidak melebihi jumlah 11. Ittiba'an li Rasulullah SAW, sebagai bentuk pengikutan kepada Nabi, karena praktek Rasulullah SAW beliau tidak pernah melaksanakannya lebih dari 11. Kalaupun ada tambahan-tambahan itu sifatnya sholat 2 rakaat ringan saja. Ya, sampai beliau wafat nggak ada riwayat yang menegaskan lebih dari 11. Ya. Aisyah pernah ditanya, bagaimana sholat Rasulullah di Ramadan dan di luar Ramadan? Ini sholat malamnya. Maka Aisyah menjawab, Nabi nggak pernah menambah dari 11 rakaat, baik Ramadan atau di luar Ramadan. Nabi sholat 4 rakaat. Jangan tanya panjang dan bagusnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat. Jangan tanya panjang dan bagusnya. Kemudian beliau SAW setelah itu sholat 3 rakaat. Semuanya jadi berjumlah 11, ya. Dan penulis mengatakan walahu an yunkis minha. Kalau kurang dari 11 gak ada masalah, ya. Walaupun hanya 1 rakaat saja, ya. Berdasarkan perbuatan Nabi yang mulia SAW dan perkataan beliau. Adapun perbuatan, maka Aisyah pernah ditanya berapa banyak jumlah witir Nabi SAW. Maka Aisyah menjawab, beliau witir dengan 4. Ya, beliau yutir bi arba'in wa thalath. Nabi salat 4 rakaat dan witirnya 3. Wa sittin wa thalath wa ashrin wa thalath. Wa lam yakun yutir bi anqas min sab'in wala bi akthar min thalath asyarah. Ya. Nabi SAW witir dengan 7, 9, 13, ya. Dan beliau tidak pernah witir lebih kurang dari 7 dan lebih banyak daripada 13, ya.
Adapun perbuatan Nabi yang mulia alaihi salam, perkataan Nabi, maka Nabi mengatakan al-witru haqqun. Witir itu hak. Ya. Barang siapa yang mau witir, maka witirlah 5 rakaat. Siapa yang mau boleh 3, siapa yang mau boleh juga dia witir hanya 1 rakaat. Boleh juga dia witir hanya dengan 1 rakaat. Ya. Ini athar yang dikuatkan oleh Syekh Albani, saya kira diantaranya tentang masalah ini. Jadi secara perbuatan itu yang dijelaskan oleh Aisyah. Nabi nggak pernah lebih dari 13. Kalau mau sampai 13. Walaupun hadis yang lain Aisyah mengatakan 11. Apa beda di sini? 2 rakaat ringan itu yang membedakannya. Ya, sehingga itu dimasukkan atau tidaknya, sehingga berjumlah 11 atau 13. Ya, wallahu taala alam. Tapi minimalnya 1 rakaat. Minimalnya 1 rakaat. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau, yakni penulis rahimahullah mengatakan lam yusolli tarawih aktar min 11 rakaatan. Nabi tidak pernah salat tarawih lebih daripada 11 rakaat. Kemudian beliau mengatakan tidak pernah datang keterangan jelas bahwasanya Rasulullah dalam praktek melaksanakan lebih daripada 11 rakaat. Dan begini penjelasannya, ya. Ini penjelasannya, kemudian beliau membawakan hadis-hadis yang menunjukkan Nabi tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Di antaranya hadis Aisyah tadi. Kemudian hadis Jabir bin Abdullah, ya, yang menjelaskan Rasulullah SAW sholat 8 rakaat kemudian witir, berarti nggak lebih dari 11. Kemudian hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW sholat karena Rasulullah SAW yusolli fi Ramadan isrina rakaatan wal witr. Ada riwayat Ibnu Abbas, Nabi sholat 20 rakaat kemudian witir, tapi sanadnya itu adalah lemah. Dan sejumlah dalil yang menunjukkan praktek Nabi loh. Praktek Nabi kalau dia lebih dari 11 rakaat, riwayatnya umumnya lemah. Kalaupun ada perkataan Nabi SAW, sifatnya umum. Sifatnya umum. Seperti dalil tadi, sholat malam 2, kan umum. 2 sampai kapan? Sampai berapa? Umum. Tapi telah datang keterangan pengkhususan hadis Aisyah yang menunjukkan 11. Kalaupun ada sifatnya kalaupun dalilnya sifatnya praktek, maka umumnya hadis-hadisnya lemah. Kalau sifatnya qaul, perkataan, maka keterangan yang datang sifatnya umum. Gak ada jumlah batasan rakaatnya. Sedangkan perkataan Aisyah dan praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW menunjukkan pengkhususan beliau gak lebih daripada 11. Sehingga orang-orang yang mengatakan boleh lebih daripada itu berpegangan kepada keumuman hadis yang mengatakan khusus dengan jumlah tidak boleh lebih dari 11, berpegang kepada kekhususan keterangan dari perbuatan Nabi dan juga perbuatan Nabi SAW dan juga maksudnya praktek Nabi yang mulia SAW yang dikatakan oleh Aisyah terutama. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhal di sini ada perbedaan ada beberapa pendapat para ulama yang maklum dalam masalah ini, yakni medan ilmiah. Walaupun demikian semuanya sepakat yang lebih ahwat, kehati-hatian dan yang lebih bertepatan ya 11. Walaupun yang mengatakan boleh lebih, silahkan. Tapi kalau ditanya mana yang utama, yang 11 atau yang lebih? Tentu yang bertepatan dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Walaupun mereka mengatakan silakan saja bagi orang-orang yang ingin memperbanyak ibadahnya lebih dari itu. Apalagi dia laksanakan berjamaah, dia dapat hitungan sholat seperti sholat sepanjang malam, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Bahkan beliau juga menjelaskan di sini ada sebagian riwayat yang disandarkan kepada Umar. Kalau Umar itu sholatnya 11 rakaat, ya, maka dijawab oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, wala yajuz an tu'arada hadhi riwayat sahihah bima rawahu Abdur Razzaq min wajhin akhar an Muhammad bin Yusuf bilafz ihda
wa ishrin liduhuri khata'i hadzal lafaz min wajhain. Al-awwal mukhalafa li riwayati thiqah bi lafzi 11. Atsani anna Abdur Razzaq qad tafarrada bi riwayatihi ala hadzal lafaz. Ada riwayat yang disadarkan pada Umar dia salat 20 rakaat. Maka beliau mengatakan tidak boleh kita membenturkan riwayat ini dengan riwayat yang jelas kesahihannya. Karena riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abdur Razzaq ini terdapat pembicaraan dari dua sisi. Yang pertama, penyelisihan dia kepada rawi yang lebih thiqah yang menjelaskan tentang salat itu 11 rakaat. Yang kedua kemudian Abdur Razzaq menyendiri dalam periwayatan lafaz ini tidak didukung oleh para perawi-perawi yang lainnya menjelaskan tentang masalah yang sama, ya. Dan seterusnya dari sisi ilmu hadis dijelaskan oleh Syekh Albani terutama yang sangat gencar dan kuat, bahkan menuliskan kitab tersendiri tentang masalah ini. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian selanjutnya al-kaifiyatul lati tusalli biha salatu tarawih atau tusalla biha salatu tarawih. Bagaimana praktek cara pelaksanaan salat tarawih atau salat qiyam Ramadan, ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kaifiat, ya. Yang pertama disebutkan di sini salasata asyra rakaatan. Dilaksanakan 13 rakaat. Dibuka dengan 2 rakaat ringan, ya. Dan sebagian para ulama menguatkan 2 rakaat ringan itu adalah ba'diyah Isya. Sehingga jadinya 13, ya. Jadi 13 rakaat. Dimulai dengan 2 rakaat ringan, ya, atau 2 rakaat khusus lah untuk membuka salat ini. Kemudian dia salat 2 rakaat, 2 rakaat terus sampai akhirnya dia witir dengan 1 rakaat. Ini cara yang pertama. 2 rakaat sampai 1 rakaat. Dan salat tarawih itu dinamakan tarawih karena dia panjang dan ada istirahatnya, ya. Sampai-sampai sebagian para ulama di zaman kita seperti Syekh Mansur Hasan Salman rahimahullah itu menjelaskan, memotivasi dan menggambarkan, ya begitulah salatnya orang-orang saleh terdahulu. Salafun saleh terdahulu salat itu panjang, ya, panjang salat mereka. Mereka berjamaah itu sampai menghabiskan bagian besar dari malam. Ya, sampai sebagian mereka khawatir nggak kebagian makan sahur. Panjang sholatnya, ada istirahatnya, ya. Tapi kalau kita melaksanakan di sini umumnya manusia, tentu perlu pembelajaran, ya, perlu pembelajaran. Kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaifiyat yang kedua, isolli salasata asyara rakaatan. Salatnya 13 rakaat. Caranya salat 8 rakaat. Yusolli baina kulli rakaatain. Yusallim baina kulli rakaatain. Salat 8 rakaat 2-2. Jadi 2 4 kali. Kemudian witir 5 rakaat. Dan tidak duduk kecuali di rakaat kelima. Jadi witir 5 rakaat langsung di rakaat kelima duduk tasyahud salam. Jadi 2 sampai 4 kali. Jumlahnya jadi 8. Habis itu witir. Salat 5 rakaat langsung rakaat kelima tasyahud salam. Cara yang ketiga, salatnya 11 rakaat. 2 salam di bagian akhir. Yang keempat, salatnya 11 rakaat, ya. Yusolli minha arba'an bistaslimatin wahidah. Tsumma arba'an kadzalika tsumma thalathan. Salatnya 4-4. 1 salam. Kemudian salat 3 rakaat, 1 salam, jadi 11. Masalahnya, apakah salat yang 4 rakaat ini duduk tasyahud dulu di rakaat kedua atau di rakaat yang ketiga? Wa hal kana yajlis baina kulli rakaatain minal arba' wa thalath. Ya. Lam najid jawaban syafian fi dzalika walakinnal julus fi thalath la yushra'. Beliau mengatakan tidak kita dapatkan jawaban yang memuaskan untuk masalah ini. Tapi duduk di rakaat ketiga ini tidak disyariatkan. Tidak ada contohnya sama sekali. Kalaupun mau duduk di rakaat kedua,
Dari 4 rakaat ini ada yang dijadikan alasan untuk itu. Yaitu apa? Mengikuti sholat yang 4 rakaat dari sholat wajib. Karena apa-apa yang tidak ada keterangan bagaimana pelaksanaannya dari sholat sunat, maka mengikuti apa yang menjadi pelaksanaan sholat wajib. Sholat wajib yang 4 rakaat itu diselingi rakaat kedua dengan tasyahud. Maka kalau mau 4 1 salam, berdasarkan kaidah umum ini, di rakaat kedua dengan tasyahud. Walaupun ada sebagian mengatakan enggak, langsung bablas di yang keempat, enggak ada tasyahud awal, tapi tasyahud akhir langsung salam. Ya seperti itu. Karena keterangannya memang ada hadis Aisyah, Nabi sholat 4. Nah 4 ini, sebagian lagi mengatakan dibawa kepada hadis yang menjelaskan sholat malam 2-2. 4 itu berarti 2 salam, 2 salam. Bukan 4 langsung. Karena 4 itu sifatnya umum dan ini khusus. Akhirnya jadi pembicaraan lagi. Dan berpecah lagi kesimpulan. Ya, walaupun penulis mengatakan adapun tasyahud di rakaat ketiga ini tidak. Karena memang nggak ada landasan dasarnya yang kuat. Tapi kalau tasyahud di rakaat kedua ada. Langsung zahir hadis. 2-2 dengan 2 salam itu yang nampak lebih kuat, ya, karena membawa hadis yang umum kepada yang khusus. Wallahu taala alam, ya. Kemudian cara yang kelima, salat 13 rakaat. Dilaksanakan 8 rakaat, tidak duduk kecuali di rakaat ke-8. Ya. Kemudian tasyahud, bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian berdiri lagi tidak salam. Kemudian witir dengan 1 rakaat. Ya. Tsumma yakum wa la yusallim, tsumma yutir bi rakaatin, tsumma yusallim. Jadi 9. Kemudian setelah itu salat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Jadi gini. Jadi salat 8, ya. Salat 8 rakaat. Kemudian sampai di rakaat ke-8 selawat, duduk tasyahud. Ya, salat 8 rakaat, enggak ada jeda, di rakaat ke-8 duduk tasyahud. Tidak salam. Ya, tasyahud selesai, berdiri lagi. Laksanakan lagi 1 rakaat. Habis itu tasyahud lagi, ya. Setelah itu baru salam. Jadi jumlahnya 9. Habis itu laksanakan 2 rakaat ringan, jadi 11. Ya, itu ada riwayatnya seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Cara yang ke-6, salatnya 9 rakaat. Caranya gimana? Itu salat 6 rakaat. Duduknya pas rakaat ke-6. Tasyahud, salawat kepada Nabi SAW, ya. Salawat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian rakaat ke-7-nya ya, jadi 6 rakaat langsung, di rakaat ke-6 tasyahud, salawat, tidak salam, berdiri lagi, ya, tambahin 1 rakaat, kemudian duduk, kemudian tasyahud, kemudian salam, jadi 7. Habis itu sholat 2 rakaat ringan, jadi 9. Ya. Ini kurang lebih ada 6 yang disebutkan oleh penulis berdasarkan riwayat-riwayat yang ada tentang kaifiat itu. Dan nampak penulis menguatkan bahwasannya sholat malam, sholat witir, qiyam Ramadan, sholat tahajud, satu sholat sama, dinamakan berbeda untuk pensifatan saja, ya, dari sholat-sholat itu. Kalau dilaksanakan ba'da tidur, tahajud. Karena dia ganjil, witir. Karena dia di waktu malam, ya qiyamul lail. Dinamakan tarawih karena ada istirahatnya, sholatnya panjang, dilaksanakan di bulan Ramadan. Ya, intinya dia sholat di waktu sunat ba'da al-isya sampai waktu fajar, waktu subuh, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, saya kira kita cukupkan dulu, ya, pembahasannya. Walhal itu kurang lebihnya tentang masalah qiyam Ramadan, ya, yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Selanjutnya
pertanyaan atau bagi-bagi buku? Hah? Boleh mana aja. Ya, kita bagi-bagi buku dengan pertanyaan. Ya. Amalan apa saja untuk ngisi malam takbiran? Itu maksudnya malam Id. Yang faedah karena nggak ada taraweh. Nggak ada taraweh bukan berarti nggak ada sholat malam. Ini satu sholat yang sama. Ya, dinamakan taraweh karena berjamaah untuk qiyam Ramadan. Ya. Dan dia ada istirahatnya. Tapi setiap harinya tuh ada sholat itu. Tidak dinamakan taraweh karena nggak ada istirahatnya, ya kan, orang masing-masing sholatnya. Ya. Tapi malam menjelang Id ya ada sholat. Itu sholat malam. Maka dengan adanya qiyam Ramadan sejatinya harusnya mendidik kita, membentuk kita untuk menjaga sholat itu di kemudian hari. Bukan berarti lebaran kelar semuanya, habis itu gak sholat-sholat lagi. Ya. Di lingkungan rumah sholatnya 23 cepat. Terus gimana sikap? Pertama, di antara rukun sholat adalah tumak ninah. Tumak ninah itu melakukan gerakan sholat, ya, dengan tenang, dan sampainya gerakan itu sampainya di setiap gerakan tulang-tulang pada tempatnya masing-masing. Ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, i'tidal. Itu adalah tempat-tempat yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk adanya tumak ninah. Itu sampainya tulang di tempatnya masing-masing dengan tenang, baru beranjak ke gerakan berikutnya. Kalau sholat tanpa tumak ninah, maka sholat gak sah. Pernah ada orang yang sholat seperti ini pada zaman Nabi SAW. Sholat tanpa tumak ninah. Dia sholat seperti ayam mematuk. Dan dia mengatakan, saya tidak bisa sholat lebih dari sholat saya ini. Saya cuma ini yang saya mampu. Kemudian Nabi ngajarkan. Maka kalau dia nggak tumanina, maka kita jangan sholat bersama mereka, karena sholatnya nggak sah. Ya. Jadi cepatnya sholat mereka bagaimana hitungannya? Kalau sampai membuat tidak tumanina, berarti sholatnya nggak sah. Kalau nggak sah, jangan sholat bersama mereka, karena sholatnya nggak sah. Gimana kita sholat dalam keadaan tidak menjaga tumanina? Kitab yang kitab menjadi pembahasan judulnya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah, karya Syekh Husain Al-Awaishah. Beliau salah seorang ulama dari Jordan, muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa hukumnya salat witir setiap hari setelah salat Isya? Boleh. Jadi salat witir ya salat malam, intinya ya kan sama. Nah, dijelaskan para ulama yang lebih utama sholat malam itu, sholat witir itu di bagian akhir malam menjelang subuh, ya kan, sepertiga malam terakhir itu yang utama dari sisi waktu. Tapi kalau dari sisi kekuatan pribadi, maka kembali kepada kemampuan masing-masing. Yang mampu bangun malam tidur dulu, utamanya dia tidur dulu terbangun malam. Yang nggak mampu dan khawatir terkalahkan tidurnya, yang utama dia sholat witir disegerakan sebelum tidur. Nabi pernah bertanya kepada Abu Bakar, gimana dia sholat malam? Maka Abu Bakar menjelaskan, saya sholat malam termasuk witirnya sebelum tidur. Kemudian Nabi tanya kepada Umar, gimana dia sholat malam? Saya bangun di sepertiga malam terakhir dan sholat. Nabi puji SAW,
memuji Abu Bakar dan memuji Umar. Ya, Nabi puji Abu Bakar, Nabi puji Umar. Yang menunjukkan dua-duanya nggak ada masalah. Makanya terkait dengan personal, mana yang lebih utama, di awal, di tengah, atau di akhir? Tergantung kemampuannya. Tapi terkait dengan waktu, maka yang utama adalah di akhir waktu. Terkait dengan berjamaah atau tidaknya untuk tarawih, yang utama adalah berjamaah walaupun di awal waktu. Maka yang namanya fadilah keutamaan bisa berbeda tergantung keadaan si yang mengamalkan, waktu dan kondisi yang lainnya. Ya, seperti itu. Jadi nggak ada masalah sholat witir qabla naum, sebelum tidur atau ba'da isya, apalagi dia khawatir nggak bangun di waktu malam. Bolehkah kita melakukan sholat qobliyah isya, sholat isya, ba'diyah isya? Nah, jadi dia qobliyah isya dulu, terus ba'diyah isya, ya, sholat isya, terus ba'diyah isya. Habis itu sholat tahajud, terus sholat hajat. Ditutup dengan 3 rakaat witir di waktu bersamaan, dilaksanakan sekitar jam 3 pagi, karena pas waktu isya kita ketiduran. Pertama, ya, intinya dia sholat isya di jam 3. Ya, yang lebih kuat dari pendapat para ulama, sholat isya itu waktunya sampai pertengahan malam, nggak sampai subuh. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan sampai subuh, tapi yang lebih tepat karena datang keterangan hadis Nabi SAW bahwasanya sholat isya sampai muntasofil lail, sampai tengah malam. Jadi nggak boleh seorang sengaja ya melalaikan sholat isya sampai keluar waktunya, yaitu tengah malam. Adapun kalau ketiduran, maka orang yang ketiduran dari sholat, maka waktu sholatnya adalah ketika dia bangun. Ya, ketika dia bangun segera ingat. Tapi perlu kita pahami juga, tidak disukai seorang itu seorang itu tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Bis maghrib dia tidur, padahal belum sholat isya. Tidak disukai, kecuali keadaan yang memang dia nggak kuat lagi, sangat ngantuk. Tapi kalau enggak, seorang sengaja, terutama perempuan, melalaikan sholat isya, tidur dulu lah. Padahal udah jam 8. Ya, dia tidur dulu, akhirnya bablas kelewat isya, ini nggak benar. Harusnya dia sholat isya dulu, karena nggak disukai seorang tidur sebelum melaksanakan sholat isya, karena khawatirnya bablas seperti ini. Tapi kecuali keadaan ngantuk yang sangat, yang menguasainya mungkin. Tapi kalau dia karena tidak sengaja sehingga lewat pertengahan malam seperti ini jam 3, gimana kita sholatnya? Qobliyah isya, sholat isya, ba'diyah isya. Ya. Pertama, qobliyah isya, ya, itu tidak menjadi suatu sholat rawatib isya, ya, tidak menjadi sholat sunat yang mengiringi sholat isya. Yang dia sholat qobliyah isya, kalau mau dilaksanakan itu sholat di antara 2 qomat di masjid. Adapun menjadi sholat tersendiri sebagai rawatib, Allah Ta'ala alam, saya nggak tahu keterangan tentang hal ini. Ya. Kemudian yang dilakukan itu sholat isya. Kemudian ba'diyah, iya, dia menjadi rawatib yang mengiringi sholat isya. Dalilnya jelas. Kemudian habis itu dia sholat tahajud. Ini sholat tahajud, sholat malam, ya, dengan witirnya. Kemudian dia sholat hajat. Nah ini masalah. Sholat hajat itu sholat apa? Ya, beredar di masyarakat sholat hajat adalah suatu sholat yang kita lakukan untuk hajat-hajat kita. Ini nggak ada keterangannya dari Nabi Muhammad SAW sholat khusus untuk hajat seperti ini. Tapi dia memang sholat yang beredar di buku sifat sholat yang 5 ribuan, yang kertas koran tuh yang suka di bis-bis. Ya, tapi secara khusus keterangannya dari Nabi SAW saya nggak tahu. Dia menjadi sholat sunat khusus untuk dilaksanakan, sholat sunat hajat yang disebut dan yang biasa dilakukan oleh orang-orang kita. Sebetulnya cukup bagi dia sholat malam, sholat witir. Kemudian dia mau apa? Minta sama Allah doa. Nggak perlu untuk sholat khusus lagi. Ya ini yang dinamakan sholat hajat. Ada lagi yang menambahkan sholat taubat. Padahal sholat taubat yang datang keterangan dari Nabi SAW, itu seorang berbuat dosa, dia menyesali dosanya, sholat 2 rakaat. Ya, seperti itu. Tidak mengkhususkan waktu tertentu sebagai sholat taubat. Ya, kan datang keterangan dari hadis siapa yang melakukan perbuatan dosa, kemudian menyesalinya dan sholat 2 rakaat, Allah ampuni dosanya. Berarti dia sifatnya insidental, tidak menjadi sholat khusus
di malam hari sholat taubat dulu, sholat hajat, sholat malam, sholat ini, rentetannya banyak sekali. Cukup sholat malam untuk sholat itu semua, ya. Seperti itu, wallahu taala alam. Bagaimana jika pas kita sholat witir azan subuh berkumandang? Ya kita sholat witir 1 rakaat. Kalau lagi sholat lanjutkan sampai selesai. Lebih utama mana? Akhwat sholat tarawih bersama wanita di musola tapi banyak perkara menyimpangnya dan sering ngobrol sampai berujung gibah, dengan sholat di rumah dengan keterbatasan hafalan. Ya kalau dengan mudorot kayak begini, mendingan sholat di rumah. Ya, karena darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Menghindari keburukan harus diutamakan dari mendapatkan maslahat. Wah, ini tulisannya kayaknya dokter nih. Gimana jika ikan sholat tarawih mengerjakan 2 rakaat. Oh, imam ikan lagi nih. Ya, tulisannya cakep. Abdulnya tetap mengikuti sampai selesai atau mencukupkan 11 rakaat saja, ya. Wallahu ta'ala alam, dalam hal ini kan ada perselisihan para ulama tentang jumlah rakaatnya. Saya pribadi mengikuti mereka yang mengatakan dan menguatkan 11 rakaat. Seperti itu. Kalau ditanya sama saya, ya udah 11. Ya, seperti itu. Tapi mungkin kalau ditanya sama yang lainnya, ya mengatakan jumlah sholat rakaat itu bebas, ya, boleh lebih dari itu, maka ikuti imam sampai selesai. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Salat witir baiknya setelah salat tarawih atau setelah salat tahajud. Salat witir baiknya setelah salat tarawih atau setelah salat tahajud. Wah, ini berarti nggak ngikutin penjelasan kita, ya. Salat witir, ya witirnya di akhir lah, mana ada. Apalagi kita katakan witir itu ya salat malam juga. Ya sholat tahajud juga, ya sholat tarawih juga, dia satu sholat yang sama. Perbedaan penamaan terkait dengan sifat khusus dalam pelaksanaan. Para sahabat waktu melaksanakan itu lama panjang, ada istirahatnya, sehingga sholat ini disebut tarawih dan dilaksanakan Ramadan karena ada istirahatnya panjang. Kalau kita kan nggak panjang tapi istirahat. Ya, karena di waktu malam dia sholat malam, karena jumlahnya ganjil dinamakan witir, karena dilaksanakan ba'dan naum maka dinamakan tahajud. Dia satu sholat yang sama, dan witir itu dilaksanakan di akhir, ya, mengganjilkan itu di akhir. Bolehkah sholat tahajud dikerjakan setelah selesai melakukan sholat tarawih dan witir pada bulan Ramadan? Maksudnya, bolehkah sholat lagi setelah kita sholat tarawih dan sholat witir di bulan Ramadan? Bolehkah sholat lagi? Misalnya kita sholatnya kan di awal, di malam kita bangun mau sholat lagi, boleh nggak? Pertama, kalau dia udah sholat berjamaah, dia udah terhitung sholat sepanjang malam. Apa perlunya dia sholat lagi? Dia sudah mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Seperti itu. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau dia mau sholat maka nggak jadi masalah, tapi dia nggak perlu witir lagi. Kalau memang dia mau sholat sebagai sholat mutlak atau sholat ini. Tapi hadis Aisyah, Nabi tidak pernah melaksanakan sholat di malam Ramadan atau di malam-malam yang lainnya selain Ramadan lebih dari 11 rakaat. Kalau merujuk pada hadis Aisyah itu, kalau kita udah sholat 11 rakaat, ya malamnya nggak usah sholat lagi. Yang bisa kita kerjakan apa? Banyak, qiraatul Quran, siapin sahur, bangunin yang mau sahur, kan banyak kebaikan-kebaikan lain selain sholat yang bisa kita kerjakan. Kalau kita melihat kepada hadis Aisyah tadi. Tapi kalau kita melihat apa yang menjadi keterangan para ulama, bebasnya jumlah rakaat itu, dan ini adalah kebaikan dalam sholatnya yang sifatnya mutlak, sebagian membolehkan. Tapi wallahu alam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lebih utama di manakah perempuan salat tarawih, di rumah atau di masjid?
Hukum asal wanita lebih utama sholat di rumah. Tapi kalau mereka mau sholat di masjid, mereka tidak akan dikurangi kebaikannya seperti apa yang bisa dilapatkan oleh laki-laki. Sholatnya dihitung sepanjang malam, ya. Kemudian pahala berjamaahnya didapatkan juga. Yang lebih utama yang mana? Yang lebih dia bisa laksanakan dengan penuh kekhusyuan, dengan baik, ya. Wallahu alam itu yang lebih utama, dan dia lebih terjaga dari fitnah, ya. Karena ada sebagian keadaan sholat di masjid seperti yang ditanyakan tadi, di masjid malah jadi ngobrol, di masjid malah bercanda, ya, di masjid malah nggak konsen karena orang banyak di situ, apalagi di awal-awal, ya, suka musiman kan orang kita, akhirnya nggak konsentrasi nggak kurang khusyuk ketimbang di rumah. Maka lebih baik kalau keadaannya seperti ini, melihat faktor-faktor tersebut, untuk wanita di rumah lebih utama, ya, karena lebih mendapatkan inti esensi dari sholat, yaitu kekhusyuannya. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ini ada hadiah banyak sekali, ya, dari panitia, ya. Ada pertanyaan, nih, pertanyaan untuk hadiahnya yang gede-gede aja. Nih, bagus semua nih bukunya nih. Ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, tapi ada yang besar nih satu nih. Ini kayaknya banyak dibahas nih buku nih, ya. Ya, untuk ini ada pertanyaan nih satu nih, yang bisa jawab dapat ini nih, prinsip dasar Islam. Ya, pertanyaannya satu. Apa perbedaan sholat malam dan sholat witir? Saya bisa jawab. Apa perbedaan sholat malam sama sholat witir? Tadi udah sering saya ulang. Silakan, Pak. Kalau sholat malam 2 rakaat ba'da isya, kalau sholat witir 1 rakaat ganjil ba'da isya juga. Begitu. Setelah ba'da isya. Kalau sholat malam berarti nggak ada bedanya dong. Oh, bedanya ganjil. Kalau sholat malam genap, kalau sholat witir ganjil. Itu perbedaannya. Ya. Gak apa-apa, Pak. Jawaban kan saya tanya perbedaannya, ya. Persamaannya? Sama-sama dikerjain waktu ba'da isya sampai malam. Ya, nggak apa-apa, Pak. Kurang lebih jawabannya bisa masuk lah, ya. Nggak ada masalah, insyaallah taala. Silakan, Pak, ambil hadiahnya. Ya, iya. Ini yang ini nih. Nah, ini Aqidah Thahawiyah nih, gede juga nih. Bagus. Pertanyaannya berikut, ya. Sebutkan tata cara sholat qiyam Ramadan yang 9 rakaat. Qiyam Ramadan yang 9 rakaat. Ya. Delapan terus awal. Kemudian habis itu lanjutkan rakaat lagi, terus tasyahud akhir, terus apa? Terus salam. Itu jadi 9. Ada lagi? Ya.
Iya. Nah itu yang berapa? Tadi 7 ya? Iya benar. Nah itu benar tuh. Itu lebih lengkap. Kalau yang kaifiat itu kata Aisyah tambahin 2 jadi 11. Itu sebetulnya tata cara kaifiat yang 11 rakaat. Ya seperti itu. Kalau ya itu tata cara yang 11. Ini kan tata cara yang 9. Yang 9 itu dari riwayat Aisyah seperti itu. Ya. Jadi 7 terus 2 rakaat ringan setelah itu. Jumlahnya jadi 9. Wallahu alam. Bapak dapat hadiah juga, Pak. Tenang aja, Pak, tenang. Nah. Ini, Pak, dapat 2. Bapak dapat 1. Maaf. Ya. Pertanyaan lagi nih, ya. Pertanyaan lagi. Apa? Sebutkan sebab. Ibu-ibu bisa. Ibu-ibu, nih jawab nih ibu-ibu. Nih yang bisa jawab saya kasih 3 nih. Dia bisa kasih hadiah buat yang lainnya. Nih ibu-ibu jawab ya. Siapa yang bisa jawab ini pertanyaannya? Jelaskan sebab Rasulullah tidak melaksanakan qiyam Ramadan terus menerus. Siapa dulu orangnya? Dikasih yang gampang langsung aja. Tadi dulu ada panitianya nggak ibu-ibu? Coba siapa yang tunjuk tangan, dia dikasih kesempatan, yang lainnya dengar. Iya, panitianya mana panitia? Tolong kasih siapa yang diberi hak untuk menjawab. Ada. Iya, siapa yang jawab nih silakan. Hah? Udah ada yang jawab? Ya udah. Nih, coba dijawab dulu. Ya, disuruh maju deh. Kirain ibu-ibu nggak ada. Pas ditanya jawab semua nggak taunya. Ya, tolong jawab tadi yang dikasih hak untuk jawab siapa? Kenapa Rasulullah SAW tidak melaksanakan atau apa sebabnya beliau tidak melaksanakan secara terus-menerus qiyam Ramadan? Jadi sebab diwajibkan kepada para sahabat atau kepada umat ini secara umum. Ya, nih dapat langsung 3. Jangan lupa kasih hadiah yang lainnya. Sekarang masih banyak hadiahnya, tapi kita udah mau masuk zuhur untuk siap-siap. Hadiahnya saya pilih dari pertanyaan. Ya, ini yang jujur ya. Saya nggak milih-milih nih. Ini pertanyaan punya siapa nih? Bolehkah sholat malam di waktu sahur namun sudah melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid sampai witir? Dan bolehkah sholat malam tanpa tidur dulu? Ya kalau udah sholat tarawih sudah witir ya sudah nggak perlu lagi sholat selanjutnya. Ya tadi sudah dijelaskan ya jawabannya sekira sama. Karena intinya semua sholat itu adalah satu sholat yang sama. Ya, dan tidak lebih daripada 11. Boleh minimal 1. Ya. Wallahu alam. Jadi ini Ini yang bertanya hukumnya sholat witir setiap hari setelah sholat isya.
Ini dapat hadiah. Yang bertanya hukum sholat witir setiap hari, ini dapat hadiah. Yang bertanya hukum sholat witir setiap hari siapa? Hah? Ada? Silakan. Nah, terus ini hadiah lagi untuk yang duduk di depan. Yang duduk di depan. Yang duduk di depan, odol. Yang belum dapat duduk di depan. Nah, makanya duduk di depan. Yang akhwat juga. Oh, duduk di depan, Pak. Ah, ini yang akhwat. Duduk di depan tuh buat dua. Silakan. Ya. Alhamdulillah selesai. Karena sudah mau mendekati waktu sholat, sembari bersiap-siap agar tidak terjadi kerumunan. Ya, silakan bersiap-siap terlebih dahulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.